waktu ini mempunyai dua karakter. Karakter yang pertama adalah begitu cepat berlalu. Waktu begitu cepat berlalu tanpa kita sadari. Umur kita umat Nabi Muhammad SAW itu kisarannya antara 60 hingga 65 tahun saja. Selebihnya adalah bonus. Jika umur kita saat ini 20 tahun, berarti peluang kita, kesempatan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya tersisa 40 hingga 45 tahun. Jika umur kita saat ini sudah masuk 40 tahun, maka kesempatan yang diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW hingga tersisa 20 hingga 25 tahun. Jika umur kita sudah sampai 60 tahun, berarti kesempatan yang diberikan kepada kita tersisa 5 tahun saja. Alangkah bodohnya kita jikalau usia kita kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sisa sedikit, namun kita masih banyak memikirkan dunia. Alangkah sia-sianya waktu kita jika kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tinggal sedikit, namun kita banyak mengurus urusan dunia, lupa dengan urusan akhirat. Mestinya umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tersisa sedikit ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena itu di hari kiamat nanti kita akan menyesal sejadi-jadinya. Sampai-sampai di dalam Al-Qur'an dijelaskan, ya laitani kuntu turaba. Saking menyesalnya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat ia mengatakan, alangkah baiknya jika seandainya di dunia dulu saya hanya adalah seperti tanah saja. Tanah yang hina namun tidak dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, yang dengan nikmat itu kita masih mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Kita berdoa semoga semua amal perbuatan kita ini diridhoi, dirahmati dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kita ucapkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, rasul yang telah berjuang untuk kita semua umatnya, hingga sampai detik ini kita masih bisa merasakan hasil perjuangan beliau. Kita berharap kita semua adalah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama waktunya, wal asri, demi masa, demi waktu. Jika Allah bersumpah atas nama makhluknya, berarti makhluk tersebut sangat penting. Dan ternyata betul, waktu amat berperan penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Bahkan di dalam Al-Quran, kalimat tentang waktu itu diulang-ulang sebanyak 40 kali. Artinya memang waktu itu sangat penting bagi kita manusia. Ibarat pedang yang bermata dua, jikalau kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, maka itu sangat baik untuk kita. Sebaliknya, jika kita tidak mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, atau kita lalai dengan waktu kita, maka itu akan berbalik dan menyerang kita kembali. Surah ini adalah surah yang pendek dan banyak orang yang menghafalnya. Namun begitu banyak orang yang menghafal surah ini, namun sedikit yang memahami makna kandungan dari surah ini. Sedikit yang tahu dan sedikit yang memahami makna dari kandungan dari surah ini. Imam Syafi'i mengatakan, jikalau kita bisa meyakini dan memahami surah Al-Asr ini, maka ini sudah cukup bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu ini mempunyai dua karakter. Karakter yang pertama adalah begitu cepat berlalu. Waktu begitu cepat berlalu tanpa kita sadari. Umur kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kisarannya antara 60 hingga 65 tahun saja. Selebihnya adalah bonus. Jika umur kita saat ini 20 tahun, berarti peluang kita, kesempatan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya tersisa 40 hingga 45 tahun. Jika umur kita saat ini sudah masuk 40 tahun, maka kesempatan yang diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW hingga
tersisa 20 hingga 25 tahun. Jika umur kita sudah sampai 60 tahun, berarti kesempatan yang diberikan kepada kita tersisa 5 tahun saja. Alangkah bodohnya kita jikalau usia kita kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sisa sedikit, namun kita masih banyak memikirkan dunia. Alangkah sia-sianya waktu kita jika kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tinggal sedikit, namun kita banyak mengurus urusan dunia, lupa dengan urusan akhirat. Mestinya umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tersisa sedikit ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena itu di hari kiamat nanti kita akan menyesal sejadi-jadinya. Sampai-sampai di dalam Al-Qur'an dijelaskan, ya laitani kuntu turaba. Saking menyesalnya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat ia mengatakan, alangkah baiknya jikalau seandainya di dunia dulu saya hanya adalah seperti tanah saja. Tanah yang hina namun tidak dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, an-nas kulluhum mauta illal alimun. Manusia pada dasarnya mati. Meskipun ia hidup dan berjalan itu pada dasarnya mati, kecuali orang-orang yang berilmu. Wal alimuna niyamun illal amilun. Orang-orang yang berilmu, meskipun ia hidup, itu seperti ibaratnya orang yang tidur, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna muktarruna illal mukhlisun. Dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu, kecuali orang-orang yang ikhlas di dalam mengamalkan ilmunya. Mengetahui saja tidak cukup, kita perlu mengamalkan, disertai dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi husrin. Semua manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Ayat yang kedua ini menjelaskan bahwa semua manusia tanpa terkecuali benar-benar berada di dalam kerugian. Mau itu rakyat biasa atau pejabat, semua merugi. Mau itu orang miskin ataupun orang kaya, semua merugi. Olehnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kita di dalam sabdanya, pergunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Pergunakanlah kesempatan, 5 kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya 5, sebelum kita menyesal karena melewatkan 5 perkara ini. Yang pertama adalah masa sehat sebelum kita sakit. Pergunakan masa sehat kita, masa sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak mempersiapkan diri, bekal untuk kita di hari kiamat. Banyak membaca Al-Qur'an, banyak berzikir, banyak bersedekah, rajin salat 5 waktu, dan lain sebagainya. Sebelum datangnya masa sakit, masa di mana kita akan menyesali karena kita telah tidak memanfaatkan waktu masa sehat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, masa kaya sebelum datangnya masa miskin. Ketika kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki yang banyak, manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya sebelum Allah mencabut semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hingga kita menyesal karenanya. Masa muda sebelum datangnya masa tua. Kita tahu dan kita pahami orang-orang tua banyak yang menyesal karena tidak memanfaatkan masa mudanya dengan sebaik-baiknya, dan masa hidup sebelum datangnya ajal menjemput kita. Pergunakan kesempatan kita selama masih hidup di dunia ini untuk memperbanyak amal ibadah kita sebelum maut menjemput kita nanti. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Innal insana lafi husrin. Semua manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Ayat yang ketiga ini menjelaskan orang-orang yang tidak merugi di dalam memanfaatkan waktunya, yaitu yang pertama illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ucapannya dibuktikan dengan kehidupannya sehari-hari. Wa amil salihat. Golongan yang kedua yang tidak merugi adalah orang-orang yang banyak melakukan amal saleh, banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak membaca Al-Qur'an, memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir, banyak bersedekah dan lain sebagainya. Wa amilus salihat. Orang-orang yang melaksanakan amal saleh, mengerjakan amal saleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yaitu orang-orang yang selalu ingat mengingatkan, selalu nasihat menasihati di dalam kebenaran dan nasihat menasihati di dalam kesabaran. Kita manusia adalah makhluk yang pelupa, maka kita semua berkewajiban untuk memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita, karena semua manusia membutuhkan nasihat. Betapa banyak kemurkaan Allah yang diturunkan ke dalam sebuah daerah, bukan karena di dalam daerah tersebut tidak ada orang yang beribadah, namun di daerah tersebut kurangnya orang yang saling nasihat menasihati, kurangnya orang yang peduli dengan sesamanya. Semua hanya memperdulikan dirinya, sehingga orang-orang yang perlu mendapatkan nasihat terbengkalai begitu saja, dan akhirnya Allah murka kepadanya. Semoga kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dapat memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna as-sanaa'a kulluhu lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hasan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah yang kedua ini, izinkanlah kami untuk memberikan nasihat kepada diri pribadi kami dan kepada para jemaah sekalian. Yang pertama, perbanyaklah membaca Al-Qur'an, karena Al-Quran akan datang kepada kita di hari kiamat sebagai syafaat. Yang kedua, perbanyaklah berzikir, karena zikir itu adalah amalan yang sangat mudah sekali untuk kita lakukan, namun berat timbangan amal kebaikannya di hari kiamat. Yang ketiga, perbanyaklah bersedekah, karena sesungguhnya setiap sedekah kita yang kita lakukan itu akan menerangi kubur kita nanti. Dan yang terakhir, perbanyaklah salat berjamaah, karena itu mengundang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afiq ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa asimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa anta ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم